Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aimanah Naziah, NPM 101122141, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melinda Sulistyawati dengan NPM 10122142. Saya dari kelas C222 Manajemen SDM. Perkenalkan, nama saya Dadan Januar Hidayat dengan NPM 101222150. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai peninjauan kebijakan gaji dan upah. Konsep dasar kebijakan gaji dan upah. Di sini gaji merupakan imbalan tetap yang dibayarkan secara periodik atau biasanya per bulan. Umumnya diberikan kepada karyawan tetap atau manajerial. Sedangkan upah merupakan imbalan yang dibayarkan secara satuan waktu kerja, misalnya kerja harian, mingguan, atau per jam. Biasanya untuk pekerja lepas atau buruh. Kebijakan gaji dan upah ini bertujuan untuk menjamin keadilan internal dan eksternal, menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas serta mematuhi regulasi pemerintah. Nah, di sini tuh ada tujuan penggajian. Tujuan penggajian itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah menarik tenaga kerja yang kompeten. Yang kedua yaitu memotivasi karyawan agar produktif. Yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Yang keempat yaitu menciptakan keadilan dan kepuasan kerja. Lalu yang terakhir yaitu menaati hukum dan peraturan pemerintah. Lalu selanjutnya ada pengelolaan upah. Yang pertama itu ada upah minimum. Nah, upah minimum itu ditentukan pemerintah yang seperti UMR, UMP, UMK. Dan yang selanjutnya yaitu ada upah pokok. Upah pokok itu adalah dasar dari perhitungan tunjangan dan lembur. Lalu yang selanjutnya yaitu tunjangan tetap, yang mana seperti tunjangan jabatan keluarga. Lalu ada tunjangan tidak tetap, seperti uang makan, transportasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada insentif dan bonus. Nah, insentif dan bonus ini kayak berdasarkan kinerja atau pencapaian target. Nah, di sini selanjutnya ada faktor-faktor yang menunjukkan besarnya upah. Yang pertama itu ada kualifikasi dan kompetensi. Nah, kualifikasi dan kompetensi ini sangat penting ya untuk melihat senilai apa gaji yang diberikan untuk karyawan. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan dan pengalaman. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa pendidikan itu sangat penting ternyata untuk melihat besarnya upah yang diberikan. Lalu yang selanjutnya ada jenis dan beban pekerjaan. Nah, di sini tuh sangat dilihat ya jenis dan beban pekerjaannya tuh berat atau tidak, ringan atau berat gitu. Kayak kita tuh harus melihat gimana kita ngasih gaji ke karyawan itu harus sama seperti beban yang dikerjakannya sama karyawan itu. Lalu selanjutnya ada kondisi pasar tenaga kerja. Kondisi pasar tenaga kerja itu kayak gimana nih di perusahaan lain yang kerja sebagai karyawan ini tuh sama atau enggak gajinya sama kayak kita, kayak gitu mungkin ya aku nangkepnya. Terus yang selanjutnya ada kemampuan perusahaan. Nah, di sini sangat penting ya buat melihat juga kemampuan perusahaan yang bisa ngasih upah berapa gitu. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan pemerintah kayak UMR, UMK, dan lain-lain. Nah, itu tuh udah ditentuin juga ya sama pemerintah. Selanjutnya mengenai proses penentuan upah. Yang pertama, analisis jabatan atau job analysis, yang dimana analisis jabatan ini yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang dibutuhkan dari suatu posisi pekerjaan. Yang kedua, evaluasi jabatan atau job evaluation, yang dimana menilai relatif dari tiap jabatan berdasarkan kompleksitas, tanggung jawab, dan kontribusi terhadap organisasi. Yang ketiga, survei pasar gaji, yang dimana mengumpulkan data gaji dari perusahaan sejenis atau industri yang sama untuk memastikan daya saing upah yang ditawarkan. Betul ya, dalam proses penentuan upah ini ada masing-masing jabatan atau analisis
survei pasar gaji juga, yang dimana dari ketiga proses penentuan upah ini berdasarkan analisis jabatan dan juga pasar gaji yang ditawarkan untuk daya saing tersebut. Selanjutnya yang keempat, penetapan struktur dan skala upah, yang dimana untuk menyusun jenjang gaji dan kisaran upah untuk tiap jabatan berdasarkan hasil analisis, evaluasi, dan data pasar yang sudah ditentukan di awal tadi di poin 1, 2, 3. Lalu selanjutnya yang kelima ada negosiasi dan persetujuan, yang dimana diskusi antara perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja untuk menyepakati sistem dan besaran upah yang adil. Betul ya, negosiasi dan persetujuan ini juga harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak, mau itu perusahaan ataupun karyawan. Yang keenam, evaluasi dan revisi berkala, yang dimana melakukan peninjauan ulang upah untuk secara berkala untuk menyesuaikan dengan inflasi, kondisi pasar, dan kinerja perusahaan. Betul ya, bahwa evaluasi dan revisi berkala ini juga perlu adanya karena pada setiap tahun akan adanya inflasi, yang dimana perusahaan akan memberikan karyawan kompensasi atau upah yang didapatkan sesuai dengan inflasi yang berlaku pada saat tahun itu, yang sesuai juga dengan kinerja karyawan dan juga perusahaan tersebut. Nah, lalu dapat kita simpulkan juga bahwa peninjauan gaji dan upah ini adalah suatu kebijakan pengajian yang dimana harus disusun secara sistematis dan adil dengan mempertimbangkan analisis dan evaluasi jabatan, survei pasar gaji, serta struktur skala upah yang sesuai. Yang dimana tujuan utamanya itu adalah untuk menciptakan keadilan internal dan eksternalnya yang memotivasi karyawan serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Nah, betul ya, yang dimana juga proses ini harus dilakukan secara transparan melalui negosiasi yang sehat dan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi perusahaan yang dinamika pada pasar kerja. Betul ya, bahwa jelasnya itu bahwa kesimpulan mengenai peninjauan kerja dan upah yang didapatkan oleh karyawan itu yang diberikan oleh perusahaan harus sesuai dengan tujuan utama dari perusahaan ini, yaitu untuk menciptakan keadilan internal dan eksternal, yang dimana untuk memotivasi karyawan dan juga memberikan upah yang secara transparan dan bernegosiasi dengan karyawan untuk mendapatkan upah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.